Halo kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan membahas tentang pesanan pembelian atau purchase order. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya, perkenalkan nama saya Rizky Pasar Telung Banua, saya dari Prodi Bisnis Digital. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang pesanan pembelian atau purchase order. Pesanan pembelian atau purchase order merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh pembeli dari barang yang ingin dibeli dari penjual. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari pesanan pembelian antara lain: 1. Sebagai bukti pesanan barang. 2. Menghindari kesalahan jumlah pesanan. 3. Menghindari kesalahan harga. 4. Mengingatkan penjual untuk penyediaan barang. 5. Membantu melacak pesanan. 6. Sebagai dokumen hukum jika ada perselisihan untuk masa yang akan datang. Dan 7. Sebagai bukti benar adanya transaksi. Baik, mengapa pesanan pembelian itu sangat penting? Pesanan pembelian itu sangat penting karena dokumen pesanan pembelian ini berisi informasi mengenai pesanan secara detail dan juga sebagai titik acuan dalam pesanan barang. Dalam pesanan pembelian mempunyai perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal terjadi penipuan jual beli yang terdapat dalam pasal 378 KUHP untuk penipuan ringan yang yaitu denda paling sedikit 2.500.000 dan pasal 378 KUHP nomor 12 tahun 2012 yaitu untuk penipuan berat denda sebesar 1 miliar dan atau penjara paling tidak 6 tahun. Seterusnya, mari kita simak baik-baik ada beberapa kasus penipuan pesanan penjualan yang terjadi di Indonesia. Proyek kawasan apartemen Meikarta kembali hangat usai ratusan konsumen mendatangi proyek yang dibangun oleh PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR. Para konsumen mendatangi proyek di Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk meminta pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang menimpa mereka. Konsumen yang terdiri dari 100 orang tersebut membentuk komunitas dan akan mengadukan hal ini kepada DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo. Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana menerangkan kekecewaan mereka akibat kegagalan serah terima unit dari pengembang, dalam hal ini PT Mahkota Sentasa Utama atau MSU. Kami anggota komunitas ingin memperjuangkan hak-hak kami dalam mendapatkan kembali dana pembelian apartemen Meikarta tersebut, kata Aep dalam keterangan yang diterima bisnis Rabu 7 Desember 2022. Hingga saat ini, para konsumen masih belum mendapatkan kepastian terkait tuntutannya dan keberlanjutan proyek tersebut. Menurut Aep, dari distrik 1, 2, dan 3, baru distrik 1 yang dibangun. 16.600 unit diantaranya sudah diserah terimakan, tapi distrik lainnya masih mangkrak. Pembelian unit sudah dilakukan sejak 2017 dan jadwal diserah terimakan pada 2019 hingga 2020. Sayangnya, hingga kini, proyek tersebut masih mangkrak. Dalam data yang dihimpun bisnis, pada akhir 2020, PT MSU telah melakukan handover sebanyak 2.000 unit dan ditargetkan proyek akan rampung pada 2023. Pada 2021, sebanyak 1.500 unit dari 6 tower sudah diserah terimakan. 800 penghuni diantaranya sudah tinggal di kawasan tersebut. Sedangkan pada September 2022, Meikarta disebut telah melakukan serah terima tower 11 dan 12 dengan total 1.700 unit. Hingga berita ini ditayangkan, bisnis sudah mencoba mengkonfirmasi kepada PT MSU. Namun, belum ada pihak yang memberi keterangan secara resmi. Seorang ibu rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penipuan usai melakukan transaksi jual beli di salah satu situs belanja online ternama. Ya, niatnya untuk membeli drone untuk sang buah hati. Korban malah dikirimi botol air putih kemasan. Video berdurasi 32 detik yang menunjukkan aksi unboxing paket yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang direkam menggunakan ponsel ini viral di media sosial. Air mineral? Mana? Korban yang diketahui bernama Vera tinggal di Jalan Amalia, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat telah menjadi korban penipuan salah satu reseller di situs belanja online. Awalnya ia bertransaksi membeli sebuah drone mainan untuk anaknya di situs belanja online pada 25 Mei lalu. Setelah paket tiba di rumahnya pada 28 Mei, korban pun terkejut mendapati isinya tidak sesuai dengan pesanan. Vera mengaku kecewa dan telah melaporkan kejadian ini kepada pihak situs belanja online. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian Rp61.900.
Menurut korban, pihak situs belanja online berjanji akan bertanggung jawab dan memberi ganti rugi akibat penipuan yang dialami korban. Berikutnya, hubungan dengan etika bisnis, yaitu etika bisnis memiliki keterkaitan yang besar akan kepuasan konsumen dan dapat memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan usaha bisnis. Thank you.